Sebuah film terbaru dari Netflix yang memberikan kita sebuah cerita lain dari kejadian Bird Box pada tahun 2018 lalu. Kini kejadian dan misteri itu juga terjadi di Barcelona dengan fokus ceritanya ke Sebastian, Claire, dan Sofia yang hendak bertahan hidup dan menyelamatkan Sofia serta mempertemukannya dengan ibunya. Gue ingatkan jika di video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang gak masalah, mari kita lanjut. Seperti yang kalian tahu kalau Bird Box ini menceritakan juga tentang entitas yang tak terlihat dan mampu memanipulasi pikiran manusia untuk bunuh diri. Sama seperti Sebastian yang pikirannya juga dimanipulasi oleh entitas misterius ini dengan cara memberikan sebuah halusinasi ke Sebastian dalam bentuk Anna yang merupakan anak Sebastian. Dia tertipu muslihat yang diberikan oleh entitas tersebut sehingga dirinya bekerja sama dengan entitas tersebut untuk membunuh orang-orang dan menghantarkan nyawa ke entitas itu. Sebastian yakin jika setelah ia membunuh orang-orang akan mempertemukan dirinya dengan Anna, anaknya yang sudah meninggal. Dia juga membayangkan melihat jiwa yang telah ia ambil terbang ke langit karena dia percaya entitas itu adalah malaikat yang membutuhkan jiwa untuk bertahan hidup. Sementara Sebastian awalnya dituntun untuk percaya bahwa makhluk itu adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk membimbingnya di jalannya untuk menyelamatkan orang-orang. Itulah mengapa Anna adalah semacam pembimbing spiritual yang berpengaruh bagi Sebastian dan mengapa dia menjadi salah satu cara utama makhluk mempertahankan kendali mereka terhadapnya. Karena entitas tersebut menggunakan kesedihan dan emosi seseorang dalam mencari korbannya. Dan orang-orang yang bisa membuka mata serta bertahan untuk hidup disebutkan oleh pastor sebagai mukjizat dari Tuhan. Dirinya percaya jika mereka yang dapat melihat makhluk tanpa bunuh diri adalah orang-orang terpilih seperti nabi yang melayani Tuhannya. Pengaruh manipulatif Anna terhadap Sebastian membuat Sebastian mulai goyah akan keyakinannya. Karena saat Octavio meninggal, dirinya tidak bisa melihat cahaya yang memancar dari tubuh Octavio. Karena pada saat itu Sebastian sudah mulai mempertanyakan keyakinannya dan moralitas tindakannya. Sampai pada akhirnya Sebastian mengingat sebuah Alkitab dalam Matius. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari ayat inilah Sebastian mulai membalikkan hatinya. Si pastor dianggapnya sebagai serigala berburu domba seperti dalam Alkitab. Dan akhirnya ia membantu Sofia serta Claire. Dirinya juga sadar kalau salah selama ini. Kematiannya sebagai penebus dosa baginya. Setiap kali entitas mencari mangsa, korbannya mendengar orang yang mereka cintai memanggil mereka. Suara teman, keluarga, atau pasangan ini selalu menyuruh individu untuk melepaskan penutup mata mereka dan memandang entitas tersebut. Ini jelas merupakan jebakan dari si entitas untuk melihat dirinya dan bunuh diri. Namun panggilan dari orang tersayang ini tidak selalu dipenuhi dengan kenangan indah dan hal-hal yang positif atau kenangan manis. Sang entitas hanya bermain-main dengan apapun yang akan sangat mempengaruhi individu, khususnya emosionalnya. Misalnya dalam kasus Claire, dia terus-menerus mendengar tentang adik laki-lakinya yang menderita depresi dan bunuh diri jauh sebelum entitas ini muncul. Claire selalu merasa bersalah dan sedih karena dia sedang berada di luar kota ketika jasad adiknya ini ditemukan. Dan dirinya juga sangat merindukannya. Karena alasan inilah si entitas itu memikatnya dengan suara adik Claire. I need you, Claire. I'm right here, Claire. Look at me. Look. Baby, that's who you are. That's who you are. Shut up. I need you. Shut up. Dalam kasus Rafa, entitas ini berperan sebagai anjing kesayangannya, terjebak dalam masalah dan berteriak kesakitan. Dalam kasus pasangan lansia, teknis entitas yang digunakan bukanlah cinta atau kesedihan, melainkan kemarahan. Selama masa muda mereka, Roberto ngelihat istrinya berselingkuh dengan pria lain, dan ingatan inilah yang digunakan oleh entitas itu untuk tidak memikat pria itu, tetapi mengalihkan perhatiannya dalam kasus ini. Dalam kasus Sebastian, hal yang paling mempengaruhinya adalah kehilangan keluarganya, terutama kematian putrinya, yaitu Anna. Oleh karena itu, bentuk Anna yang diambil oleh si entitas itu. Sebenarnya si entitas ini adalah sejenis makhluk kuantum yang tidak memiliki bentuk ataupun bentuk yang pasti sampai mereka terlihat oleh para penyintas. Setelah ini terjadi, entitas itu akan mengambil bentuk apapun yang dapat membuat korbannya tersebut sangat terpengaruh, baik itu sesuatu yang membahagiakan, menyedihkan, atau hal yang menyakitkan.
Dan pada akhirnya Sofia dan Claire berhasil selamat karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sebastian. Sofia juga akhirnya bertemu dengan ibunya. Claire dibawa ke laboratorium untuk menjalani tes darah. Anggota medis di kastil ini menyatakan bahwa dalam kasus beberapa individu langka, stres dan trauma ekstrim menyebabkan perubahan DNA epigenetik mereka yang mengakibatkan mereka seperti kebal dengan entitas tersebut dan tidak terpengaruh untuk bunuh diri. Orang-orang ini DNA-nya berubah karena stres dan situasi di sekitar mereka, tidak akan terpengaruh dengan melihat monster dan berubah menjadi seer atau pelihat. Dalam kasus Sebastian, kehilangan putrinya sangat membuatnya sedih dan membuatnya menjadi seorang seer. Medis juga mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba mengembangkan vaksin melawan entitas itu dengan cara menggunakan darah dari pelihat yang ditangkap. Tujuannya adalah untuk mengembangkan antibodi yang akan memberikan kekebalan terhadap entitas tersebut. Dan kita diperlihatkan sekilas eksperimen ini di akhir Bird Box Barcelona. Senyawa medis dibuat dari darah yang diambil dari pelihat yang ditangkap dan kemudian disuntikkan ke dalam 3 tikus lab yang kemudian dimasukkan ke dalam ruang tertutup. Suara keras dari dalam terdengar dan detak jantung mereka yang dipantau menunjukkan bahwa tikus mati dengan segera, memperjelaskan bahwa senyawa vaksinnya belum berpengaruh. Di dalam ruang tersegel memang ada salah satu entitas misterius, tapi tidak ada informasi tentang bagaimana dia ditangkap, ditampilkan, atau diungkapkan. Karena endingnya masih membuka film selanjutnya dari Bird Box bakal dibuat, dan semoga saja nantinya bakal menjelaskan ya bagaimana entitas ini bisa tercipta. Ya, sekian penjelasan dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.